Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang isu pengungsi Rohingya, di mana pengungsi Rohingya saat ini menjadi isu konflik kemanusiaan dunia. Di sisi lain, negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menekan kepada pemerintah Myanmar agar cepat menyelesaikan konflik tersebut. Namun, gagasan itu ditolak oleh pemerintah Myanmar. Video kali ini ada seorang YouTuber dari Malaysia yang mengapresiasi langkah Indonesia tentang pengungsi Rohingya. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Dahulu kedatangan pelarian Rohingya ke negara ini disambut atas ihsan dan prihatin masyarakat tempatan yang terkesan mendengar rintihan dan penderitaan yang dialami oleh puak tersebut. Namun kini selepas dibenarkan tinggal atas dasar kemanusiaan, mereka mula menunjukkan belang sehingga menimbulkan rasa kurang senang dan tidak selesa masyarakat tempatan. Kehadiran puak Rohingya ini boleh dilihat di mana-mana, seolah-olah seperti negara sendiri, terutama yang memiliki kad UNHCR dan mula biadab terhadap warga tempatan. Boleh dikatakan, orang hanyut ini dibantu dulu sudah umpama kaduk naik junjung. Terbaru tim 11 bersama Ustaz Sofian telah membuat terjahan di kawasan pentalan Ramah Pantai di Melaka. Dalam terjahan itu, mereka telah singgah di sebuah surau haram yang dibina oleh puak Rohingya. Walaupun terdapat masjid berdekatan, namun mereka memberikan alasan tidak suka kepada orang Melayu menyebabkan mereka membina surau bertingkat di situ. Difahamkan, beberapa aduan dan laporan telah pun dibuat kepada beberapa badan kerajaan, namun sehingga kini masih belum ada sebarang tindakan yang diambil ke atas premis berkenaan. Berikut adalah klip video terjahan yang telah dibuat pada 9 Disember 2023 yang lalu. Dengan rakyat sekalipun, mereka buat segala-galanya mereka punya. Macam negara ni, mak bapak je orang yang punya. 2 tingkat setiap kali hijau. Macam ni. Kita tak marah untuk mereka beribadah. Tetapi dia perlulah melalui peraturan. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, surau ni sebelum ni saya dah pernah buat laporan kepada Jabatan Agama Islam. Okey, saya sendiri pergi ke pejabat Jabatan Agama Islam dan membuat aduan mengenai surau haram ni yang didirikan warga Rohingya ni Saya buat laporan, saya rasa dah lama. Saya rasa nak dekat setahun lah. Sehingga hari ni tiada tindakan. Jadi kita nak tahulah kan, tindakannya apa sekarang ni. Sampai hari ni tak ada tindakan. Lebih abang spek purple. Kita bukan melarang orang ni nak bersolat. Sedangkan dalam kawasan sini ada surau, ada masjid. Jadi saya pernah bertanya dengan orang ni kan, warga Rohingya ni. Saya cakap dengan orang, kenapa kamu ni semua tak nak bersemayam dengan orang Melayu? Dia cakap dia tak suka orang Melayu. Ini dia sendiri cakap dengan saya. Kita ada video bukti semualah, kan? Saya harap Jabatan Agama Islam tolong ambil tindakan. Masalah surau ni saya bukan buat aduan kepada Jabatan Agama Islam saja. TBT pun saya ada buat laporan. Ada buat laporan. Saya sendiri pergi ke pejabat MBMB. Tolong ambil tindakan. Abang aktivis Melaka, pernah buat report tak ni? Ya, saya pernah buat report. Pernah buat report. Jadi apa tindakan Jabatan Agama? Tak ada tindakan. Siap. Saya dah buat report kepada Jabatan Agama Islam. Saya dah buat report kepada pengungsi masjid, imam dua. Sehingga hari ini tak ada tindakan. Budak kampung pun tak ada apa? Budak kampung semua tak ada ambil tindakan. Jadi MB tu tak ada, semua tak ada apa semua tak ada apa-apa. MMB pun kita dah buat laporan. Kita bukan cakap kosong saja, kita dah buat laporan. Saya sendiri pergi ke pejabat MMB. Saya berjumpa dengan ketua pengarah mereka. Sehingga hari ini pun tiada tindakan. Pemimpin yang mengutamakan rakyatnya. Kenyataan Prabowo yang mengatakan rakyat Indonesia yang masih ramai susah perlu diutamakan dari Rohingya adalah satu kenyataan yang cukup terpuji. Malangnya, kita tak dengar lagi kenyataan yang sama diucapkan oleh mana-mana pemimpin di negara kita. Prabowo juga mengatakan kita kena berhubung dengan badan-badan antarabangsa untuk selesaikan isu Rohingya. Ya,
Inilah yang sebetulnya. Isu Rohingya adalah isu ASEAN, bukan isu Malaysia dan Indonesia sahaja. Kita harus tekan Burma dan menyuruh negara-negara ASEAN lainnya untuk menggalas tanggungjawab yang sama. Apa pasal Malaysia dan Indonesia sahaja kena uruskan perkara ni? Kata ASEAN ni macam satu keluarga, tapi bila ada masalah, mereka lari. Saya memang cukup suka dengan Prabowo ni sejak dulu lagi. Dan saya sangat berharap agar satu hari nanti dia jadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Dan apa yang pasti, saya akan terus-menerus bersama Indonesia dalam membantras penjajahan Rohingya. Kongsikan video ini, tuliskan pandangan anda dalam ruangan komen dan kasih follow 1 kali. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga Malaysia tentang pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Dia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Indonesia itu menolak pengungsi Rohingya. Dan dia membandingkan dengan negaranya Malaysia yang membuka lebar-lebar pengungsi Rohingya dan ditampung. Dan alhasil lama-kelamaan pengungsi Rohingya tersebut ingin sekali mempunyai hak yang sama dengan warga tempatan atau warga negara Malaysia. Oke teman-teman, kita tema kali ini adalah pengungsi Rohingya, di mana pengungsi Rohingya ini dulunya adalah warga negara Myanmar. Lalu dengan konflik yang berkepanjangan, akhirnya etnis dari Rohingya di Myanmar ini dicabut warga negara oleh pemerintah Myanmar. Alhasil mau tidak mau Rohingya ini keluar dari negara Myanmar. Lalu PBB membuat pengungsi khusus di perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar untuk khusus pengungsi Rohingya. Seharusnya pengungsi Rohingya ini larinya ke sini, pengungsi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena di situ pasti akan dicukupi kebutuhannya, dananya dari dana internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan kalau pengungsi Rohingya ini lari ke Indonesia, itu tujuannya apa coba? Tujuannya apa? Mencari tanah, mencari negara. Nggak mungkin dia mengungsi karena dia sudah lari dari pengungsi. Pengungsi Rohingya ini membayar sekian juta untuk bisa lari dari pengungsi resmi di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Jadi ini apa? Ini seharusnya kita tolak pengungsi Rohingya ini, karena apa? Tujuannya bukan mengungsi tetapi ingin mencari negara, mencari wilayah, dan tujuannya adalah Indonesia. Dan harusnya kita lihat dari Malaysia, bagaimana negara Malaysia ini banyak sekali pengungsi Rohingya dan sudah lama di sudut, sangat banyak sekali. Dan ujung-ujungnya apa? Dia ingin mempunyai hak yang sama dengan warga tempatan di Malaysia. Di awal mulanya ya kasihan, banyak anak-anak kecil, banyak perempuan menangis kalau ditolak, diusir. Tetap dia namanya manusia, siapapun pasti ingin hidupnya itu makmur, sejahtera. Pasti ingin sekali masa depannya itu terjamin. Mungkin anaknya bisa sekolah, dia mempunyai masa depan, punya pekerjaan dan punya penghasilan. Siapapun manusia pasti sama berpikirnya seperti itu. Oke teman-teman, itulah manusia Rohingya, manusia tanpa negara. Dia akan terlunta-lunta terus dan sangat sulit sekali diselesaikan oleh siapapun. Sebenarnya sangat tragis sekali gitu loh. Warga negara etnik tertentu yang ada di Myanmar dicabut warga negara oleh pemerintah Myanmar sendiri. Bayangin Pak, ini apa enggak negara biadab ini seperti ini. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.